Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, saya Eka Cahyani dari Prodi Dedika Keperawatan di TSPK Muhammadiyah Surakarta. Di sini nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai TBC atau tuberkulosis. Sebelumnya ini bisa dipegang brosurnya, nanti siapa tahu bisa dibaca-baca. Langsung saja ya Mbak. Ya, yang pertama ini ada TBC atau tuberkulosis. Nah, ini TBC ini menginfeksi pada paru-paru. Nah, apa itu TBC? TBC atau tuberkulosis adalah suatu penyakit menular di mana dia langsung yang disebabkan karena kuman TB yang biasa disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyebab TBC ini sangat jelas ya. Kemudian tetapi kuman TB ini juga dapat menyerang anggota tubuh lainnya. Tuberkulosis penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB. Nah, tuberkulosis sendiri ini merupakan penyakit infeksi bakteri menahun pada paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tahan asam yang dikeluarkan melalui udara yang ditandai dengan pembentukan granuloma pada jaringan yang terinfeksi. Nah, infeksi awal ini biasanya terjadi 2-10 minggu setelah terjadi penularan. Nah, penyebab utamanya jelas tadi Mycobacterium. Nah, penularan penyakit ini melalui dahak penderita yang mengandung base tuberkulosis paru. Nah, pada waktu penderita batuk atau bersin, butir-butir air ludah ini atau droplet ini berterbangan di udara yang mengandung basil TBC dan terhisap oleh orang yang sehat dan kemudian masuk ke dalam paru-paru. Jadi orang yang sehat, yang tadinya sehat, terkena droplet atau orang yang berinteraksi secara langsung dengan orang TBC maka akan tertular dan menjadi sakit. Tanda gejalanya ada tanda gejala umum dan khusus. Yang umum ini batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu atau 1 bulan, dapat disertai dengan darah. Itu kalau udah parah banget. Kalau belum ya batuknya secara terus-menerus selama 3 minggu. Yang kemudian batuk-batuk ini menyerangnya sangat lama. Kemudian demam ini ada demam. Demamnya tidak terlalu tinggi tapi juga berlangsung lama. Biasanya dirasakan malam hari dan disertai dengan keringat. Nah, kadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul, seperti flu biasa tapi berangsur lama dan juga hilang timbul, lebih sering dirasakan malam hari. Kemudian penurunan nafsu makan, kemudian juga penurunan berat badan, perasaan tidak enak dan juga lemah. Ada tanda-tanda gejala khusus. Ini tergantung dari organ tubuh orang yang terkena. Jadi bila terjadi sumbatan sebagian bronkus atau saluran menuju paru-paru. Jadi menuju paru-paru itu ada saluran yang dinamakan bronkus. Apabila dia terserang, maka akibatnya ada penekanan kelenjar getah bening yang membesar akan menimbulkan suara mengi. Jadi orang TBC bisa juga sesak dan nafasnya itu seperti mengi gitu ya, seperti asma. Nah, begitu. Kemudian suara nafasnya melemah yang disertai dengan sesak. Kemudian kalau ada cairan di rongga pleura, jadi paru-paru itu dibungkus dengan pleura. Nah, itu kalau ada cairannya itu dapat disertai dengan keluhan nyeri dada. Jadi cairan yang ada dalam paru-paru itu akan membuat dada itu seperti nyeri. Nah, kemudian bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran bermuara pada kulit di atasnya, maka akan keluar cairan nanah. Jadi bakteri TB itu tidak hanya menyerang paru, cuma ya memang kebanyakan menyerang paru, tapi juga bisa menyerang tulang. Nah, kalau udah menyerang tulang, dia akan bisa membuat rongga permukaan kulit itu seperti keluar nanah atau pus gitu ya.
Kemudian ada komplikasinya, kerusakan pada otak, itu disebut meningitis tuberkulosis, dan gejala umum, hilang kemampuan mendengar, meningkatnya tekanan pada otak, stroke, penurunan kesadaran, bahkan kematian. Jadi kalau udah TBC, kemudian berkomplikasi sampai ke otak, itu disebut dengan meningitis tuberkulosis. Nah, kemudian ada gangguan fungsi penglihatan. Ada beberapa bagian mata yang paling sering diserang seperti konjungtiva, kemudian kornea, dan juga sklera. Gejala umumnya biasanya pandangan menjadi kabur, kemudian kondisi mata ini tiba-tiba kalau kena cahaya, misalnya cahaya lampu atau cahaya matahari, seperti sensitif, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian ada kerusakan pada tulang dan sendi, kemudian ada kerusakan fungsi hati. Jadi aliran darah yang masuk ke dalam hati dan aliran darah itu terkontaminasi oleh bakteri TBC, itu disebut dengan hepatik tuberkulosis. Jadi kalau TBC-nya ada komplikasi sampai ke hati, itu namanya hepatik tuberkulosis. Nah, ini menyebabkan gangguan kesehatan seperti pembengkakan pada hati hingga menguningnya kulit dan lapisan mukosa. Jadi kalau orang punya orang bilang penyakit kuning itu biasanya menyerang hati. Komplikasi TBC juga bisa sampai ke hati. Kemudian ada kerusakan pada ginjal. Ini kerap menyerang ginjal melalui infeksi bagian luar dan perlahan menginfeksi bagian dalam juga. Kemudian ada gagal jantung juga bisa. Kemudian nutrisi bagi penderita TBC, yang pertama makan berbagai macam buah dan sayur segar setiap hari, tetapi dengan jumlah kalori yang sudah ditentukan oleh dokter. Kemudian meminum produk susu minimal 3 kali sehari, makan makanan kecil setiap hari dengan rentan waktu yang singkat, seperti selingan ya, seperti snack. Makanan untuk pasien TB harus sederhana, kemudian dipusatkan dengan baik dan mudah dicerna. Nah, penelitian TBC ada dua, yaitu tahap intensif atau inisial dan tahap lanjutan. Nah, tahap intensif ini memberikan 4-5 macam obat anti-TB yang perharinya dengan tujuan mendapatkan konversi sputum dengan cepat. Nah, ini untuk menghilangkan keluhan dan juga mencegah efek penyakit lebih lanjut ya, mencegah timbulnya tensi obat. Yang kedua ada tahap lanjutan atau continuation phase. Ini dengan memberikan 2 macam obat saja secara intermiten dengan tujuan menghilangkan bakteri yang tersisa. Jadi kalau udah selesai pengobatan secara intensif, kemudian tahap kedua yaitu tahap lanjutan. Jadi ini membersihkan sisa-sisa bakteri saja. Jadi udah bisa dikatakan hampir sembuh ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dengan pemberian dosisnya sesuai dengan berat badan, yakni kurang dari 33 kg hingga 50 kg. Nah, perawatan apa yang harus dilakukan pada penderita TBC? Yang pertama, awasi penderita minum obat. Jadi TBC ini harus selalu minum obat, jangan sampai terlewat, harus secara rutin periksa, secara rutin kontrol juga. Dan yang paling berperan di sini adalah orang yang terdekat, yaitu keluarga. Jika tinggal bersama orang tua atau saudara, maka keluarga itu sangat berperan untuk mengingatkan minum obat. Jangan sampai terlewat obatnya. Kemudian mengetahui adanya gejala atau efek samping obat dan merujuk bila diperlukan. Jadi harus mengawasi, sehari 2 hari minum obat sudah membaik, maka harus dipertahankan. Tapi jika ada gejala-gejala yang mungkin dirasa tidak biasa, bisa juga itu dari efek samping obatnya, langsung dibawa ke rujuk rumah sakit. Kemudian mencukupi kebutuhan gizi yang seimbang. Kemudian istirahat teratur minimal 8 jam per hari. Jadi orang TBC harus makan teratur, kemudian obatnya teratur, tidurnya juga harus teratur. Kemudian mengingatkan penderita untuk periksa ulang darah pada bulan kedua, kelima, dan keenam. Jadi kalau orang TBC selalu cek darah, cek dahak secara rutin. Kemudian menciptakan lingkungan rumah dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Jadi orang TBC harus kamarnya jangan sampai tertutup karena akan menjadi pengap.
Jadi harus terbuka, harus jendelanya harus terbuka, kemudian ventilasinya baik, pencahayaan juga baik, gitu ya. Kemudian untuk mencegah TBC, yang pertama baik yang sehat maupun yang sakit, jangan meludah di sembarang tempat. Kalaupun meludah di tempat umum menggunakan tisu, kemudian tisunya dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang kedua, menutup mulut pada waktu ada orang pada saat batuk maupun bersin. Kemudian selalu gunakan masker saat bepergian, terutama di tempat umum. Nah, bagi yang sudah menderita TBC, itu diusahakan selalu menjemur tempat tidurnya, yang kemudian olahraga secara teratur, kemudian juga melakukan imunisasi terutama saat bayi. Jadi imunisasi itu sangat penting sedari bayi, sedari lahir imunisasinya harus lengkap, terutama imunisasi untuk si TBC ini. Nah, sekarang di sini sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan yang disebut dengan fisioterapi dada. Jadi kalau misalnya Mbak atau keluarga batuk kemudian ada dahaknya, itu bisa dilakukan dengan fisioterapi dada. Nah, gimana langkah-langkahnya? Saya akan jelaskan dulu langkahnya, kemudian nanti dipraktekkan ya Mbak ya. Ya, langkah-langkahnya. Nah, ini yang dibutuhkan, ada tempat tidur atau bantal sesuai nanti ya. Ada 11 air hangat, kemudian tisu, kemudian sepup tempot, masker, sarung tangan, perlak, malas, dan juga bengkok. Nah, prosedurnya ini sudah ada. Yang pertama, melakukan auskultasi bunyi nafas dulu, atau misal secara mandiri bisa dirasakan, oh sepertinya dahakku tuh ada di mana gitu ya. Jadi kayak diri sendiri harus peka terhadap diri sendiri, di mana aku batuk gini gitu ya. Kemudian sesuai posisinya, kemudian melakukan perkusi, yaitu dengan cara menghimpitkan jarinya seperti ini, nanti ditepukan. Maaf, nanti saya akan menepuk Mbaknya di bagian belakang. Kemudian setelah itu setelah ditepuk seperti ini sekitar 5 menit. Kemudian nanti saya juga akan melakukan vibrasi. Jadi nanti Mbaknya nanti saya suruh tarik nafas, kemudian nanti buang nafas. Nah, saat buang nafas nanti saya juga akan mengetuk-ngetuk bagian punggungnya. Kemudian nanti dilakukan batuk efektif. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan batuk efektif? Nanti Mbak itu tarik nafas yang dalam, kemudian dikeluarkan sampai 3 kali. Nah, yang ketiga kalinya saat dikeluarkan Mbaknya batuk, begitu ya. Nanti insya Allah kalau misal ada dahaknya nanti bisa keluar. Begitu, bisa langsung kita praktekkan. Saya yang pertama, saya akan memeriksa dulu di bagian mana kalau misal ada dahaknya, begitu ya. Jangan ketawa Mbak. Ya, bismillah ya Mbak. Permisi. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Ya, bagian belakang Mbak. Bisa nafas. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Sekali lagi. Ya, jadi sekarang kita akan melakukan fisioterapi dada. Ini brosurnya bisa disimpan ya. Nanti kalau kelupaan atau kebiasaan ya. Nah, sekarang saya akan melakukan tahap-tahap tadi yang sudah saya jelaskan. Mbaknya bisa ini menurut bantalnya dulu. Ya, silakan. Bisa. Mademnya ke sana Mbak ya? Ya, minta tolong. Ya. Sedikit lagi. Ya. Jadi di sini nanti saya akan siapkan dulu. Ini ada celemeknya. Nanti kalau batuk efektif ya kita sekarang tepuk-tepuk dulu. Maaf Mbak, saya pakai sarung tangan dulu nggak apa-apa ya Mbak ya? Tadi sesuai prosedur. Kalau misal Mbaknya melakukan dengan keluarga sendiri atau mungkin mempraktekkan sendiri, nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa. Tapi saya pakai ya.
higienis gitu loh. Itu pintunya memang seperti itu ya Mbak. Oke, yang pertama saya akan menepuk-nepuk dulu. Mbaknya posisinya yang nyaman, agak duduk sedikit. Nah, ya. Bismillah, saya mulai ya Mbak ya. Saya akan tepuk-tepuk dulu seperti ini. Nah, sekarang Mbak tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Sekali lagi tarik nafas, buang. Oke, sudah. Sekarang bisa madep sini. Gimana Mbak? Ini diambil dulu ya Bu. Oke, sekarang saya taruh someknya dulu biar nggak kotor. Makasih. Ya. Setelah itu, nah sekarang kita akan melakukan batu efektif. Sebelum itu, Mbak bisa minum air hangat dulu. Nah, enak ya. Nah, setelah itu silahkan tarik nafas sampai 3 kali. Nah, yang ketiga nanti dibatukkan ya Mbak. 2, ketiga, silahkan batukkan. ya pakai tisu Mbak. Iya, makasih Mbak. Tadi, ya, itu nyempet. Nah, ini. Nah, sampahnya dibuang di bengkok ya guys. Buang di bengkok. Ya, ini dibereskan dulu, Bismillah. Nah, alhamdulillah sudah selesai fisioterapi dadanya. Nanti bisa dipraktekkan dengan keluarga. Kalau mau praktek sendiri juga bisa, Ya. seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Kemudian untuk durasi menepuk-nepuknya atau biasanya bisa lebih lama biar agak enak-enakan juga ya kan. Nanti batuknya nanti ditempatkan di tempat khusus seperti itu. Apakah penjelasan saya tadi kurang jelas Mbak? Iya Mbak, cukup jelas. Cukup jelas ya. Kalau cukup jelas bisa saya melakukan evaluasi. Ya, jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan untuk mengetahui apakah Mbaknya sudah paham benar atau belum. Nah, yang pertama sepaham Mbaknya aja, setahu Mbaknya apa itu TBC? TBC menurut saya ya Mbak ya, yaitu penyakit menular langsung yang disebabkan oleh bakteri ya Mbak ya. Bakterinya. Iya. Penyebabnya itu bakteri apa Mbak? Bakteri Mycobacterius ya Mbak ya. Mycobacterium. Ya. Nah itu kemudian menularnya itu seperti apa? Misal nih ada penderita TBC, kemudian Mbaknya kan orang sehat, berinteraksi dengan TBC, kok bisa menular itu seperti apa? Itu menularnya bisa lewat udara ya Mbak ya, makanya kalau sebisa mungkin orang TBC itu kalau keluar atau batu atau bersin itu bisa menggunakan tisu, kemudian kemana-mana keluar atau gimana itu bisa buka masker. Oke, berarti Mbaknya paham ya. Kemudian ada tanda dan gejalanya. Tanda gejalanya itu apa? Yang pasti batuk ya Mbak ya, dan batuknya itu enggak sembuh cuma 3 hari atau seminggu, tapi lebih dari 3 bulan. Kemudian timbul juga sesak nafas ya Mbak ya, nyeri, kemudian merasa demam atau meriang gitu. Terus timbul juga keringat ya Mbak ya. Betul. Ya, dan juga
nafasnya pasti nafas nafsu makannya pasti juga betul sekali ya, betul. Mbaknya sudah paham sekali ya. Kemudian komunikasinya itu apa aja? Yang saya tangkap tadi ada kerusakan otak ya Mbak ya. Kemudian ada gagal jantung. Iya, betul. Terus ada gangguan di fungsi penglihatan. Iya. Ya, bisa ya. Nah, nutrisinya apa aja nih? Kalau orang TBC itu harus gimana makannya? Gitu. Yang pasti kalau orang TBC kan masalah di paru ya Mbak ya, pasti juga harus menjaga makanannya, semisal harus makan makanan sayur yang segar, kemudian makan buah-buahan, kayak gitu ya Mbak ya. Ya. Kemudian ada lagi, nah tadi kan saya menjelaskan pengobatan TBC itu ada 2. Nah apa aja tuh? Yang pertama apa? Ayo. Yang pertama itu tahap intensif ya Mbak ya, atau intinya kayaknya ya. Betul. Kemudian yang kedua itu tahap lanjutan. Tahap lanjutan ya kayak ngasih obat teratur itu. Iya, betul. Nah, untuk mencegahnya itu gimana? Nah kalau pencegahannya tuh kayaknya tadi sama kayak yang tadi ya Mbak ya. Apa namanya? Kalau batuk sebisa mungkin tutup mulut nih ya, pakai tisu, terus kemudian kalau keluar pakai masker. Kemudian bagi yang udah terkena TB itu sering-sering berjemur ya. Ya, betul. Ya kayak gitu. Ya udah, saya rasa cukup dan saya rasa Mbaknya juga sudah mengerti. Ya. Dan kalau dirasa masih ada yang kurang bisa dibaca-baca lagi brosur dari saya. Saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya juga, kemudian ada salah kata. Assalamualaikum Mbak, saya pamit.